Kompas TV, independen, terpercaya. Kapal penumpang Prince Soya yang sedang bersandar terbakar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Diduga akibat percikan pengelasan saat perbaikan. Kemarau panjang yang berlangsung sekitar 2 bulan terakhir membuat debit air di Danau Limboto Gorontalo terus menyusut dan 13 desa di Kabupaten Bone Bolango kesulitan air bersih. Di saat dunia menunggu kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran, konflik Iran-Amerika Serikat justru kian meluas. Kini Israel dan Amerika Serikat justru bersiap melancarkan serangan yang menargetkan sejumlah infrastruktur energi Iran. Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Nanda Aprilia. Sudah hari Minggu, artinya besok Senin. Biasanya kalau saya sama Bremana di hari Minggu ini tuh kita ngerekap ya. Apa saja yang terjadi dalam semingguan ini sebelum besok memasuki minggu yang baru. Salah satunya, sebenarnya saya lagi baca nih, Bremana. Lagi baca-baca karena juga tadi sudah kita kasih clue-nya ya saudara. Ada berita yang nanti kita akan sampaikan. Ini mengenai bagaimana situasi di beberapa daerah di tanah air. Ini soal keringan. Nah kalau saya baca dari data yang disampaikan oleh BPBD ini terbaru di hari Sabtu kemarin. Ada sebanyak 140.000 warga terdampak akibat kekeringan Bremana. Ini baru di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Di Bogor doang ini? Bogor. Dan ini belum di daerah lain loh ya Nanda ya? Belum di daerah lain. Tadi kita juga sempat bersinggung ya, itu ada daerah di luar dari Jawa Barat ya kayaknya, itu juga terdampak kekeringan. Artinya mungkin nanti kita akan sampaikan ya beberapa daerah tersebut selain dengan Kabupaten Bogor ini dan juga tadi ada daerah lainnya. Tapi kalau kita melihat bagaimana ini tampaknya tidak bisa anggap remeh ya, karena sudah banyak dampaknya. Beberapa warga terdampak dan juga bagaimana cara untuk bisa menanggulangi ini. Bahkan kalau tadi kita ngobrol, ini katanya sampai di awal 2027 ya untuk cuaca. Betul. Jadi cuaca kemarau ini akan sampai ke awal 2027 dan Agustus ini menjadi yang udah masuk yang kuat ini. Dampak El Nino ini. Jadi kuat. Tidak hanya soal kekeringan Nanda, ada juga potensi kebakaran lahan karena kan keringnya udaranya ya. Jadi pergesekan antara lahan ini kemudian membuat memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Nah ini kemudian yang harus diperhatikan juga bagaimana pasokan air bersih, misalnya bantuan dari pemerintah, kemudian upaya pencegahan kebakaran lahan dan juga hutan. Apalagi tadi yang kita sebut di awal bahwa kita masih akan menghadapi ini sampai awal tahun 2027. Apalagi kalau yang mungkin tinggal di Jakarta nih, kerasa nggak sih sekarang lagi jarang hujan? Nah kemarin juga hujan kayaknya. Jarang hujan kan? Jadi... makanya itu dia. Kemarin sempat saya tanya karena meliput begitu ya ke Gubernur DKI Jakarta, katanya mungkin kalau 2-3 minggu ke depan tidak akan turun hujan, ini akan melakukan modifikasi cuaca untuk bekerjasama atau koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah BMKG. Betul.
Kita akan lihat dan tentunya jadi hati-hati juga melihat cuaca yang ekstrim saat ini, saudara. Dan itu nanti selengkapnya akan kita bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Tapi sebelum ke sana, seperti biasa ada informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kapal penumpang Prince Soya yang sedang bersandar terbakar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran diduga akibat percikan pengelasan saat perbaikan, hingga memicu kebakaran tangki oli. Api muncul di bagian dek sisi kanan kapal dan sempat memicu kepanikan petugas serta awak kapal. Mereka kemudian berjibaku memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Kebakaran terjadi saat sejumlah pekerja melakukan pengelasan dan memicu kebakaran tangki oli. Indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Sebelum kejadian kebakaran ada kegiatan pengelasan tadi di atas. Untuk sementara kita belum bisa menyatakan hal seperti itu karena belum ada penyidikan. Nanti teman-teman dari Kasih P3 akan menurunkan teman-teman untuk melakukan BAP. Sebuah hotel bintang 5 di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Guys, ada kebakaran di dekat hotel. Pemadamnya baru datang. Untung deket ya. Coba kalau Api diduga pertama kali muncul dari dinding bagian luar bangunan lantai 2 pada hari Sabtu. Api kemudian merambat hingga ke lantai 4. Salah satu kanopi hotel hangus terbakar. 14 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tolong. Info. Ada kena mobil. Kebakaran juga melanda sebuah toko bahan pokok di Bangkalan, Jawa Timur. Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari dalam toko sempat memicu kepanikan warga di lokasi. Besarnya api membuat seisi toko dan satu mobil yang terparkir di dalamnya ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh pemilik yang lupa mematikan kompor saat memasak. Baku itu penyebab kebakaran adalah kelalaian pada penggunaan kompor gas yang kebetulan di situ posisinya berdekatan dengan sebuah mobil. Itu lagi masak apa gimana, Pak? Kenapa? Lagi masak apa gimana? Lagi masak terus ditinggal. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Wasit korban pengeroyokan supporter di babak semifinal sepak bola antar kampung di Purbalingga, Jawa Tengah melaporkan pengeroyokan ini ke polisi. Rido Bekti, yakni wasit pertandingan bola antar kampung di Purbalingga, Jawa Tengah, menempuh jalur hukum dengan melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke polisi usai menjalani perawatan. Rido berharap tidak ada lagi kekerasan di dunia olahraga. Proses hukum diharapkan tetap berjalan sebagaimana bentuk keadilan. Rido menekankan saudara tidak ada pembenaran untuk perilaku yang mengarah ke tindak kekerasan. Di sepak bola sudah tidak ada lagi kekerasan. Kalaupun ada kesalahan, miskomunikasi dari wasit, itu tidak usah terjadi tindak kekerasan, karena tindak kekerasan di olahraga tidak dibenarkan apapun caranya. Kemudian harapan selanjutnya adalah proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Keadilan tetap harus ditegakkan. Tidak ada tempat untuk perilaku yang mengarah ke kekerasan.
Saudara, usai peristiwa kericuhan dan pengeroyokan wasit, babak semifinal sepak bola antar kampung di Purbalingga, Jawa Tengah, PSSI Purbalingga menghentikan sementara laga hingga waktu yang belum ditentukan. PSSI Purbalingga juga menyesalkan kericuhan dan juga pengeroyokan wasit dalam laga antar kampung ini. Purbalingga sangat prihatin dengan kejadian tersebut karena ini hubungannya dengan multiplayer effect. Adanya permainan tentunya ada supporter. Untuk saat ini kami update per hari ini kita hanya mendapat instruksi dari ketum bahwasanya sementara dihentikan, tetapi kita untuk koordinasi lanjutan kita belum memperoleh informasi lebih lanjut. Bareskrim Polri membongkar kasus peredaran ganja melalui media sosial. 2 pengedar ditangkap di Jakarta Timur dan Bandung dengan barang bukti 2,1 kg ganja kering. Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap pelaku berinisial RA di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengembangan kasus berujung pada penangkapan pelaku lainnya, RMR di Bandung, Jawa Barat. Polisi menyita 2,1 kg ganja timbangan digital dan bukti transaksi. Keduanya yang positif THC diduga mengedarkan ganja melalui media sosial. Kini polisi masih menelusuri jaringan serta aliran dana peredaran narkotika. Barang yang nerima yang di Jakarta pacar saya Mengambil apa besokannya atau gimana? Para tersangka menjalankan peran masing-masing dalam jaringan ini. Tersangka RMR berperan sebagai pemesan dan pengedar mengendalikan peredaran ganja lintas kota via media sosial. Sedangkan tersangka RA berperan sebagai penerima alamat paket di Jakarta Timur. Petugas menyita sejumlah barang bukti yaitu 1 buah paket berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja seberat 2,134 gram. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 tersangka pengedar narkoba di Jakarta Timur. Polisi menyita ganja seberat hampir 28 kg dan sabu 2,69 gram. Ini HP-nya. Enggak. Ya, ya. Ini berapa? 3 Pak. Baru mau dipersiapkan. Salah satu tersangka tak berkutik saat digerebek polisi di rumah kontrakan di Cipinang, Jakarta Timur. Polisi juga menangkap 2 tersangka lainnya di tempat yang berbeda. Hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti ganja seberat hampir 28 kg dan sabu seberat 2,69 gram. Barang bukti diduga akan diedarkan di Jakarta. Ketiga tersangka kini ditahan di Polda Metro Jaya. Nah, itu bisa hitung berapa? Ini kami mengamankan 3 tersangka yang berinisial DHP, FR, dan YP di berbagai lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Dari hasil penyitaan, kami menyita barang bukti jenis ganja dengan berat 27,96 kg dan juga sabu sebesar 2,69 gram. Juga berikut telepon genggam yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika tersebut. Polisi masih mendalami penyebab kematian tak wajar Sutrimo, pria yang bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi telah memeriksa 5 saksi kunci. Penyebab kematian tidak wajar Sutrimo, pria yang bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah, belum terungkap. Polisi mulai memeriksa 5 saksi kunci, mulai dari sosok yang terakhir bertemu Sutrimo di depan klinik di Kebayoran Baru, pemesan dan pengemudi ambulans, hingga tim medis yang menangani Sutrimo. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali, yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik modern. AAS, pengemudi ambulan, serta saat ini penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi
kepada dokter yang memeriksa. Sementara keluarga mengungkap, sebelum kematiannya, Sutrimo sempat pulang kampung beberapa hari. Ia juga sempat bercerita majikannya Febri sedang ada masalah. Sebelum pulang sebelum kembali ke Jakarta. Itu pulang karena apa katanya? Ya karena mungkin ingin pulang aja, ketemu keluarga itu. Kematian Sutrimo menyisakan tanda tanya, terlebih karena terjadi di tengah kasus TPPU dan korupsi yang menjerat Febri. Guru Besar Universitas Bayangkara Hermawan Sulistyo bilang, Febri harus ikut diperiksa karena Sutrimo adalah pekerjanya. Mengingat Sutrimo ini sudah diakui pihak keluarganya, dia adalah kepala rumah tangga Febri Adriansyah, perlukah Febri juga diperiksa dalam perkara ini? Sebagai saksi kunci? Iyalah. Orang mati di rumahnya kok, masa dia nggak diperiksa? Gitu. Nah, matinya bukan di rumahnya, Pak. Di sebuah klinik, Pak. Masih berdekatan dengan itu, tapi bukan di rumahnya. Dia lari ke klinik itu karena sakit mendadak itu. Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa di halaman sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Ia lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun saat tiba di rumah sakit, ia dinyatakan meninggal dunia. Publik kini menunggu apakah ada unsur pidana atau tidak di balik kematian Sutrimo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita beralih ke sorotan lainnya. Belakangan ini ramai jadi pembicaraan di mana sejumlah mal memasang pagar yang tinggi. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak takut berlebihan. Sejumlah pusat perbelanjaan memasang pagar besi yang cukup tinggi beberapa waktu belakangan. Pemandangan terlihat di dua mal di Jakarta Selatan. Pagar besi setinggi lebih dari 2 meter mulai terpasang di area depan mal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), Sinta Kamdani bilang pemasangan pagar besi di beberapa pusat perbelanjaan lebih untuk alasan jaga keamanan jangka panjang. Tak ada kekhawatiran berlebih menghadapi situasi keamanan saat ini. Saya juga belum, ini kan mungkin melihat kondisi yang ada, mereka mungkin ya supaya berhati-hati aja gitu. Saya terus terang belum bicara sama pemilik, jadi mungkin ada alasan-alasan, lebih alasan keamanan aja gitu supaya lebih ya nggak ada ini ya, bukannya hanya karena kebetulan saat ini gitu loh, tapi ya mungkin memang supaya mereka bisa menjaga aja dari situasi keamanan gitu. Kita sih nggak ada kekhawatiran bahwa semua harus memagari atau dari situasi itu, enggak sih. Menanggapi fenomena ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana akan menertibkan pemasangan pagar-pagar tinggi di sejumlah kawasan Jakarta. Pramono bilang Jakarta dalam kondisi aman sehingga tidak perlu muncul kesan seolah-olah kota Jakarta tidak kondusif. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu, tapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak. Senada dengan Pramono, Istana juga menegaskan kondisi keamanan nasional dalam keadaan baik dan stabil. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi meminta masyarakat tidak memperbesar isu-isu ancaman keamanan. Kita doakan bangsa kita aman, jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat, barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi 2 arah. Tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden. Polda Metro Jaya juga memastikan kondisi di Jakarta dan sekitarnya masih kondusif. Sejauh ini, kepolisian belum menerima informasi terkait aksi unjuk rasa. Sampai saat ini, Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang
situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, masyarakat diminta tetap tenang. Pemerintah juga menjamin keamanan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Kemarau panjang yang berlangsung sekitar 2 bulan terakhir menyebabkan ratusan warga di Kabupaten Bone Bolango mengalami kesulitan air bersih. Informasi selengkapnya hadir, saya jeda berikut. Dampak musim kemarau, debit air bendungan Jati Gede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat surut. Seperti inilah kondisi debit air bendungan Jati Gede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang mendadak surut akibatnya bangunan bekas rumah warga bermunculan. Meski debit air bendungan Jati Gede Kabupaten Sumedang surut, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung memastikan bahwa stok air aman hingga akhir tahun. Untuk layanan yang ada di Waduk Jati Gede itu terutama untuk irigasi maupun untuk PLTA. Sampai akhir tahun untuk MT2 ini bisa terlayani untuk pendistribusian air irigasinya. Jadi sampai akhir tahun masih aman lah kondisi Kampung Waduk. Kemarau panjang yang berlangsung sekitar 2 bulan terakhir menyebabkan ratusan warga di Kabupaten Bone Bolango mengalami kesulitan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat 6 kecamatan dan belasan desa terdampak kekeringan akibat menurunnya ketersediaan air bersih. Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, pemerintah setempat menyalurkan bantuan air bersih dengan menggunakan mobil tangki dan distribusi akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Hingga kini BPBD Bone Bolango terus memantau wilayah mana saja yang mengalami kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih berikutnya. Sudah mulai dari kurang lebih tanggal 22 Juli, jadi sudah hampir 2 pekan kami menyalurkan air bersih atau pendistribusi air bersih ke masyarakat terdampak. Sampai saat ini yang sudah melaporkan itu ada kurang lebih 13 desa di 6 kecamatan yang sudah terdampak kekeringan. Kalau kepala keluarga sudah hampir 400 untuk jiwa barangkali sekitar 600 sampai 800 jiwa. Terdampak paling besar itu di Bone Pantai. Itu di sana ada 4 desa, Satongo, Wabanga, kemudian yang kedua di Suwa Selatan. Kemarau panjang yang terjadi selama 2 bulan terakhir di Gorontalo juga membuat debit air di Danau Limboto terus menyusut. Kondisi ini berdampak pada aktivitas nelayan yang kesulitan mencari ikan karena perahu mereka terjebak di tanah berlumpur, sehingga hasil tangkapan mereka menurun. Pak, so berapa lama ini? Apa? Kekeringan ini, musim kering ini. Baru 2 bulan lebih. Tanya berapa macam pencarian ini, memang ini. Tak kurang memang ini pendapatan memang ini dengan jala ini. Karena gara-gara memang ikan ini kurang. Tinggal kurang, sekurang ya, DPI. Kurang memang ini kurang 3 macam. Untuk mengetahui kondisi kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Bone Bolango, sudah ada jurnalis Kompas TV Fikar Buntuan dan juru kamera Agustiar di sana. Selamat pagi. Fikar, bagaimana kemudian kondisi kekeringan di sana, kemudian berapa kecamatan ataupun wilayah yang terdampak? Baik, Premana dan juga saudara, saat ini saya berada di
pintu air Danau Limboto Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Di sini juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak selain di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga Kabupaten Pohuwato. Sampai dengan saat ini tercatat ada sekitar 5.300 jiwa secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo yang terdampak, khususnya untuk krisis air bersih. Selain daripada itu, telah tercatat dari pemerintah Provinsi Gorontalo, di Gorontalo sendiri sudah mengalami krisis juga air bersih dan kekeringan hingga dampak kepada sektor pertanian. Para petani mulai mengkhawatirkan hasil panen atau gagal panen ini juga mulai dikhawatirkan. Begitu Bremana yang dapat kami laporkan. Tapi dengan kondisi Danau Limboto yang menyusut seperti itu, Fikar, bagaimana sebenarnya pasokan air untuk wilayah sekitarnya? Apakah sebenarnya masih cukup atau mereka masih membutuhkan pasokan air bersih dari pemerintah? Betul, Bremana. Jadi di tempat saya ini berada, debit air di sungai sekitar ini sudah, atau di pintu air, itu mengalami penurunan sekitar 1 hingga 1,5 meter. Ini informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar. Sementara untuk warga sekitar yang menggunakan PDAM itu sesekali masih bisa mendapatkan akses terhadap air bersih. Namun sebagian besar juga di Kabupaten Gorontalo ini juga membutuhkan penyaluran air daripada pemerintah untuk air bersih. Begitu, Bremana. Sejauh ini upaya untuk memasok air bersih seperti apa? Apakah semua wilayah yang membutuhkan sudah tersalurkan air bersihnya atau masih ada yang butuh perhatian dari pemerintah? Iya, Bremana. Jadi sejak kemarin kita sudah melakukan pemantauan di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Bone Bolango yang saat ini menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Itu penyaluran dilakukan setiap harinya dengan sekitar 25 hingga 30 ribu liter air yang kemudian disalurkan kepada masyarakat terdampak atau mengalami krisis air bersih, Bremana. Baik, sudah ada bantuan yang disalurkan ke wilayah yang paling terdampak. Terima kasih Fikar Buntuan dan juru kamera Agustiar dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya di mana tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah tersangka ex Jampitsus Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan ini sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang disita. Bagaimana kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus ini bisa diungkap terang benderang? Kita ulas usai jeda. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus TPPU yang menyeret ex Jampitsus Febri Adriansyah. Rumah Febri di Jakarta Selatan digeledah, sejumlah bukti dokumen disita penyidik. Jumat malam, lokasi yang digeledah yakni rumah Febri Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, tim 9 Kejagung menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan TPPU Febri Adriansyah. Kejagung memastikan seluruh dokumen tersebut akan diajukan ke Pengadilan Tipikor untuk penetapan penyitaan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara FA di daerah Radio Dalam. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Selain mengumpulkan bukti dan petunjuk untuk mengungkap kasus TPPU yang menyeret ex Jampitsus, Kejaksaan Agung juga telah menitipkan salah satu saksi kunci, yakni FH, ke LPSK. FH merupakan pemilik kafe The Clan, tempat usaha yang menjadi pintu masuk kasus ini terungkap. Di awal penggeledahan ketika kasus diungkap, tim Kortas Tipikor Polri di kafe The Clan dan Point Money Changer ditemukan uang tunai 67 miliar rupiah dan sejumlah dokumen serta bukti elektronik. Kejaksaan Agung bilang penitipan FH dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus menjamin keamanannya.
untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan kita titipkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga langsung bergerak cepat. Permohonan dari saksi telah diterima dan memasuki tahap telaah serta asesmen untuk menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan. Melalui siaran pers 31 Juli 2026, Ketua LPSK Ahmadi bilang, terkait saksi FH, LPSK telah menerima permohonan pelindungan. Saat ini masih dalam proses telaah dan asesmen, seperti sifat penting keterangan dan potensi ancaman dan atau berada dalam situasi khusus untuk menentukan kebutuhan pelindungan yang diperlukan pemohon. Untuk kasus TPPU yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan Nurman Herin dari pihak swasta sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus dilakukan. Yang terbaru, rumah Febri Adriansyah digeledah tim 9 Kejagung. Tersangka lain dari pihak swasta juga sudah ada. Bagaimana kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan petinggi Kejaksaan Agung ini bisa diungkap terang benderang? Kita ulas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat pagi Prof. Hipnu, Mas Zainur. Selamat pagi Mas Bre. Selamat pagi Prof dan Mas Bre. Baik, saya ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, ada progres di penanganan kasus TPPU, ada penggeledahan di rumahnya ex-Jampitsus di Jakarta, di Kebayoran Lama. Anda melihatnya, ini progresnya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan apakah bukti-bukti kemarin yang ditemukan, ada dokumen-dokumen yang kemungkinan berkaitan dengan TPPU ini bisa mengungkap sebenarnya konstruksinya seperti apa kasus ini? Ya, gini Mas Bremana, kita harus berinjak pada definisi apa itu penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan, ya, untuk melakukan pemeriksaan atas suatu objeknya atau di bawah penguasaannya yang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Nah, di sini tampaknya penyidik masih ada suatu kekurangan. Bukti-bukti yang kemarin dilimpahkan dari Polres Tipikor, sehingga perlu melakukan suatu penggeledahan atas penguasaannya, atas objeknya yang terkait tindak pidana. Karena kalau tidak terkait tindak pidana nanti diperadilankan. Itu kata kunci dalam suatu penggeledahan. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan? Saya melihatnya karena ini high profile, seorang tokoh, kemudian kejahatan, dugaan kejahatan luar biasa. Saya kira tidak hanya butuh fisik terhadap emas ya, tapi bagaimana menyita tentang dokumen elektronik, informasi elektronik, sistem elektronik. Itulah yang akan mengungkap dalam suatu kasus nanti sebetulnya emas uang itu milik siapa, kapan, dalam rangka apa, tujuannya apa. Tanpa itu nggak bisa. Kalau hanya pengungkapan secara manual. Dengan demikian tantangan Kejagung yang harus melakukan pengungkapan sebagai bentuk objektif adalah sejauh mampu mengungkap dengan digital forensik yang tadi saya katakan sebagai bukti elektronik untuk mengungkap arah emas tadi. Untuk apa, kepentingannya apa, kapan, di mana, dan sebagainya. Itu yang belum terungkap. Bahkan kemarin kalau kita lihat kan Pak FA kan menantang, silahkan buktikan dulu. Nah, ini tantangan luar biasa. Sehingga kalau itu bisa menjelaskan, akan terlihat nanti predikat krimnya, apakah itu dengan TPPU-nya, apa kaitannya pemerasannya, apa kaitannya dengan suapnya, dan sebagainya. Kalau itu belum terlihat, tampaknya akan samar untuk tantangan Pak FA untuk melakukan suatu bukti-bukti yang ditemukan tadi. Oke, nah saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, dengan adanya penemuan dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan TPPU, apakah ini paling tidak menjadi titik terang? Kita bisa melihat kasus ini berakarnya ke tindak pidana asal yang mana gitu? Ya, Mas Bre, ini memang menurut saya satu rangkaian. Kalau ditanyakan adalah kenapa penggeledahan terhadap kediaman FA baru dilakukan sekarang? Ya, kalau dari jarak antara penetapan tersangka dengan
penggeledahan sekarang ya relatif jauh gitu ya. Dalam waktu sebentar saja alat-alat bukti sudah sangat mungkin dipindahkan, Mas Bre. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana kaitannya dengan TPPU, ini memang beberapa waktu terakhir FA melalui kuasa hukumnya mempertanyakan langkah penyidik menetapkan FA sebagai tersangka TPPU. Di dalam Undang-Undang TPPU, menurut mereka itu tidak bisa langsung dikenakan penersangkaan sebagai tersangka TPPU, harus didahului dengan penyidikan tindak pidana asalnya. Padahal menurut kami sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan tindak pidana asal bersama-sama dengan tindak pidana pencucian uangnya. Kalau sudah diketahui tindak pidana asalnya, diperoleh bukti-bukti tindak pidana asalnya, dan diikuti dengan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang disertai dengan alat bukti, ya kemudian penyidik menetapkan FA sebagai tersangka tidak hanya tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana pencucian uang. Nah, bahkan kalau ini kan kemungkinannya ada hambatan di penyidik begitu ya, untuk menghubungkan antara harta benda yang disita dengan tindak pidana asalnya. Karena kan biasanya ya penyitaan terhadap harta-harta yang sangat fantastis seperti ini belum diketahui sepenuhnya gitu ya. Mana saja tindak pidana asalnya. Nah, tetapi kalau dalam sisi praktik ada banyak perkara korupsi itu selama sudah diketahui tindak pidana asalnya, kemudian diikuti dengan penyitaan untuk tindak pidana pencucian uangnya. Nanti kemudian baru itu akan diungkap secara menyeluruh. Kalau kemudian harus menunggu terlebih dahulu semua tindak pidana asalnya itu dapat diketahui, ya kapan bisa dimulai tindak pidana pencucian uang untuk penyidikannya, Mas Bre? Sehingga ini memang menurut saya, selama sudah diketahui tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi, diduga terkait dengan perkara Asabri, Jiwasraya, terkait dengan perkara batubara, maka kemudian di situ ketika ada pencucian uang, ya sudah sekalian saja dua-duanya dilakukan proses hukum di tahap penyidikan dan kemudian nantinya bisa dilakukan penuntutan bersama-sama. Bahkan sebenarnya penuntutan untuk tindak pidana pencucian uang itu sendiri pun bisa dilakukan terlebih dahulu selama sudah diketahui dan diperoleh alat bukti tindak pidana asalnya, Mas Bre. Jadi memang sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang TPPU, pembuktian untuk TPPU itu tidak wajib didahului dengan pembuktian tindak pidana asalnya, Mas Bre. Nah, ini dia yang saya ingin tanyakan ke Prof. Hipnu. Jika ditemukan hambatan terkait dengan hubungan antara TPPU dengan 3 tindak pidana asal ini, Prof, lebih baik ini kita melaju dulu dengan TPPU sampai ke penuntutan, ataukah sambil menunggu lagi titik terang dari 3 pidana asal ini? Atau tadi kata Mas Zainur, ya udah bareng-bareng aja nggak apa-apa? Ya, gini Mas Bre, ini bagian dari strategi pengungkapan perkara, strategi penyidikan, bahkan strategi pemberkasan. Makanya kalau tadi memang diketemukan TPPU-nya langsung, itu akan membuka semuanya. Akan membuka apakah itu kaitannya gratifikasi, apakah kaitannya dengan pemerasan, ataukah kaitannya dengan suap. Ini yang sampai sekarang kita belum mendengar hanya objek perusahaannya. Hanya objek perusahaan. Tapi terhadap subjek orangnya sampai sekarang belum terlihat. Nah, ini yang kita tunggu. Oleh karena itu dalam seperti ini, kaitannya misalkan kaitan pidana asal itu siapa orangnya, itu juga kita belum mendengar. Dalam kerangka apa? Juga belum mendengar. Asabri siapa? Juga belum mendengar. Batubara juga belum mendengar. Semuanya belum mendengar. Hanya masih pada pokok core tindak pidananya. Dengan demikian tampaknya ini memang adu ahli, adu strategi, di mana Pak FA ini juga seorang profesional jaksa, kayaknya dia tahu apa yang mungkin suatu saat terjadi. Nah, apa yang mungkin suatu saat terjadi. Ini nggak asal-asalan, jadi dia tahu strateginya. Nah, strategi-strategi itulah yang saya kira akan harus diungkap kembali. Ini adu strategi, istilah kriminalistik itu taktik pengungkapan, taktik penyamaran, taktik penutupan, sehingga ada suatu luar biasa, tadi kalau Mas Zainur agak lama ya, kayaknya agak lama, karena ini bukan orang biasa, dia orang ahli hukum, praktisi hukum, pejabat negara lagi. Nah, ini yang nggak main-main. Dengan demikian makanya kayaknya memang salah satu strategi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum
jagung itu memang salah satu dulu kelihatannya. Jangan sama-sama, satu dulu tapi nanti yang bisa membuka semuanya, takbir itu sebetulnya siapa orangnya, dalam kerangka apa, kapan yang dilakukan. Tapi kalau dua-duanya tiga, ya memang bisa, tapi kayaknya masih agak suatu hambar menurut saya seperti itu. Jadi sepertinya ini akan fokus ke TPPU-nya dulu, baru nanti akan terbuka semuanya gitu ya Prof Ibnu ya? Menurut saya seperti itu, ya. Oke, baik. Mas Zainur, tadi juga pernyataan dari Prof Ibnu menarik bahwa ini secara kasus kita masih ngelihatnya abu-abu gitu, informasinya masih simpang siur, yang untuk Asabri seperti apa, TPPU seperti apa, Batubara seperti apa, Krakatau Steel seperti apa. Nah, Anda melihat selama ini Kejaksaan Agung itu menjelaskan kasusnya seperti apa ke masyarakat, ini kok sampai masyarakat juga jadi bingung gitu, ini sebenarnya sampai mana kasusnya? Ya Mas Bre, ini kan perkara diserahkan dari Kortas Tipikor Mabes Polri di tengah jalan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Sehingga seperti ada semacam gap, nge-lag gitu ya, ada semacam jeda. Ini kan kemudian penyidik di Kejaksaan Agung harus memulai dari awal setelah menerima perkara dari Kortas Tipikor. Kalau kita dengarkan kemarin memang sudah mulai ada pemeriksaan misalnya terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga mungkin memiliki keterkaitan dengan perkara yang pernah ditangani di Kejaksaan Agung. Tetapi memang kalau tadi pertanyaan Mas Bre, ini seakan-akan dari Kejaksaan tidak menyampaikan informasi yang jelas kepada publik. Dan itu yang menjadi challenge dari kuasa hukum FA begitu kan. Sebenarnya secara material apa sih perbuatan pidana yang disangkakan kepada kliennya gitu kan. Apakah di sini terkait dengan pemerasan dengan terhadap pihak yang berperkara atau terkait dengan misalnya menjual atau mengambil alat bukti hasil kejahatan misalnya atau apa gitu kan. Nah, itu tugas dari kejaksaan ya. Kalau saya Prof Ibnu mau menjelaskan seperti apapun tidak tahu, yang mengetahui satu-satunya adalah penyidiknya. Nah, penyidiknya adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Oleh karena itu memang kami sampaikan berkali-kali dari awal agar Kejaksaan Agung harus transparan dan akuntabel di setiap tahapan. Berikan update kepada publik mengenai langkah yang diambil untuk menyelesaikan perkara ini. Jelaskan kepada publik apa perbuatan material yang diduga dilakukan oleh pelaku sehingga publik bisa memahami, oh misalnya ini pemerasan, nginjak kaki pihak yang berperkara harus membayar sejumlah uang atau harus menggunakan law firm tertentu yang sudah berjejaring dengan FA, ataukah ini orang menjual-jual atau mengambil bagian dari alat bukti yang diambil dari perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, kemudian itu yang harus dijelaskan kepada publik. Apa perkara materialnya gitu kan. Nah, setelah dijelaskan kepada publik, publik bisa memahami. Kemudian nanti ada pemanggilan terhadap saksi-saksi, ada pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara itu. Termasuk Mas Bre, yang sangat kita tunggu-tunggu adalah pemanggilan terhadap pihak yang menangani perkaranya. Kenapa Mas Bre? Karena kan perkara ini diduga terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung. Pertanyaannya Mas Bre, siapa yang menangani? Tentu penyidiknya. Di Jampitsus, di situ ada direktur penyidikan, ada para penyidiknya, sehingga mereka seharusnya juga dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi bagaimana dulu penanganan perkara Asabri, penanganan perkara Jiwasraya, perkara terkait dengan Batubara maupun dengan Krakatau maupun mungkin perkara-perkara yang lain. Sehingga ketika melakukan pemeriksaan terhadap penyidik dapat diperoleh keterangan yang utuh bagaimana terjadinya penanganan perkara di masa lalu yang diduga ada tindak pidana korupsinya. Nah, yang kedua adalah soal TPPU-nya. TPPU ini memang kan berbeda dengan tindak pidana asal ya Mas Brea. Yeah. Di sana yang paling penting itu adalah bagaimana penempatan ya atau transfer atau pengalihan dari harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana gitu ya. Jadi bagaimana misalnya itu dialirkan, apakah misalnya dialirkan melalui satu rekening tertentu atau menggunakan cash, ditampung oleh siapa? Maka di situ kemudian di pasal 4-nya di sana ada penyembunyian atau penyamaran hasil, termasuk juga memasukkannya ke dalam sistem bisnis yang sah, misalnya dari sisi money changer gitu ya. Terus yang terakhir adalah dari sisi penerimanya, gatekeeper-nya, bagaimana kemudian si gatekeeper ini
menerima atau menguasai penempatan dari harta benda yang diduga merupakan dari hasil kejahatan. Nah, itu kemudian harus diungkap dengan jelas dan lengkap oleh penyidik kejaksaan, dan secara berkala penyidik melalui Puspenkum perlu untuk menyampaikannya kepada publik. Kalau seperti ini kan kemudian memberi ruang, celah kepada FA dan kuasa hukumnya untuk challenge penyidiknya begitu ya. Padahal ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara transparansi di dalam penanganan perkara. Mas Bre. Baik. Nah, Prof Ibnu, ini celah yang kemudian dikhawatirkan nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak tersangka untuk bisa men-challenge gitu. Paling tidak nanti untuk pra-peradilan. Apa saja kemudian celah-celah yang bisa muncul gitu, Prof? Kalau kita lihat sepertinya ini sudah masuk on track sebenarnya ya. Dimulai dari sprindik baru, TPPU, diperiksa dulu sebagai saksi, kemudian baru jadi tersangka. Tidak seperti yang terjadi di Polri. Seperti apa celah-celah yang masih kemudian bisa diambil oleh tersangka untuk bisa men-challenge kasus ini? Ya, ini Mas Bre, kalau celah banyak. Ini tergantung bagaimana persepsi penegak hukum sendiri. Tapi kalau kita melihat dari aspek norma yang ditentukan dalam BUA baru, apakah itu yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ataupun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya kira firm. Kan gitu. Memang perdebatan hukum itu dinamis sekali. Seperti misalkan orang mengatakan, ini Kortas Tipikor kenapa tidak pernah diperiksa lebih dulu? Kan begitu. Kita harus kembali bahwa diperiksa lebih dulu itu adalah pengujian MK terhadap KUHAP. KUHAP yang sudah selesai. KUHAP yang sudah kita tinggalkan. Nah, dalam hal KUHAP baru, itu tidak disyaratkan ke sana. Tidak disyaratkan. Jadi dalam hal penetapan tersangka adalah penetapan seseorang berdasarkan bukti cukup 2 alat bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Jadi cukup 2. Itu clear ya. Tapi memang perdebatannya panjang. Kadang-kadang pengadilan juga agak sedikit aneh juga. Kadang-kadang harus menambah-nambahkan gitu loh. Ini yang terjadi. Ya. Yang kedua terkait dengan pertimbangan sekarang terhadap penetapan oleh Kejaksaan Agung itu lebih baik lagi. Artinya apa? Sebelum penetapan tersangka dilakukan pemeriksaan, itu mengadopsi pada peristiwa-peristiwa dinamika hukum sebelum KUHAP baru. Ini sangat jadi lebih firm gitu loh. Jadi lebih hati-hati. Nah, dalam konteks seperti ini saya kira terhadap upaya-upaya terhadap pra-peradilan dugaan-dugaannya agaknya lemah kalau bisa dilakukan. Termasuk kaitannya mungkin penahanannya, termasuk dengan penyitaannya, termasuk terhadap penetapan tersangkanya. Justru yang sekarang menarik itu adalah bagaimana ini yang menjelaskan kalau ada orang menyatakan bahwa aset-aset yang disita, karena Pak FA selalu mengatakan bahwa aset itu ada pemiliknya. Kalau itu ada pemiliknya, kita kembali pada pra-peradilan tentang penyitaan, bahwa penyitaan itu harus dilakukan terhadap aset tindak pidana. Berarti tidak terkait tindak pidana. Kalau itu aset itu ternyata betul diakui tidak terkait tindak pidana, gugur itu aset-aset yang disita itu. Oke. Menarik sekali. Termasuk penggeledahan juga demikian juga. Penggeledahan kan dikatakan tadi, apa itu penggeledahan? Tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan suatu benda atau di bawah penguasaannya atas terkait tindak pidana untuk kepentingan penyidik. Semua terkait tindak pidana. Lah Pak FA kemarin kan harus buktikan dulu barangnya, buktikan dulu dalam kaitannya apa. Lah ini yang menjadikan fokus Mas Bre menurut saya. Oke. Itu Kejaksaan Agung ya nggak masalah. Tapi kalau enggak, wah fatal itu nanti. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi celahnya untuk soal penahanan, penyitaan sampai penetapan tersangka ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh tersangka. Saya kembali ke Mas Zainur. Mas Zainur, jika Anda melihat progres selama ini sudah ada 2 tersangka paling tidak di TPPU ini, ada Febri Adriansyah sendiri dan satu lagi adalah NH yang disebut ini membawa uang yang diduga hasil TPPU ke sebuah money changer seperti itu. Nah, dengan adanya NH sudah menjadi tersangka juga, apakah Anda optimis kedepannya bisa terungkap paling tidak untuk kasus TPPU-nya? Dan kira-kira kalau menurut Anda sikap KPK selama ini seperti apa? Mereka sepertinya kalau menurut Anda apakah memang enggan-engganan atau memang ada dalam tanda kutip tekanan agar mereka tidak masuk ke dalam kasus ini? Mas Bre, sebenarnya kalau kita mau fair memang ada kemajuan yang dicapai oleh penyidik begitu ya. Tetapi kan perkara ini perkara yang sangat menarik perhatian publik. Publik inginnya ya kejaksaan cepat dan yang kedua transparan. Ya, tuntutan terhadap transparansi itu sangat tinggi karena publik khawatir terjadinya
konflik kepentingan. Ini kan jeruk makan jeruk. FA ditangani oleh institusinya sendiri. Nah, yang masih dikeluhkan oleh publik adalah langkah kejaksaan dianggap belum cukup cepat untuk kasus sepenting ini. Dan yang kedua adalah transparansinya masih sangat bermasalah, termasuk kejaksaan tidak kunjung menjelaskan materialnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal adanya tersangka baru yang kemarin ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Ya, dengan penetapan tersangka baru tersebut, ini semakin melengkapi puzzle. Karena itu kan diduga trio ya, berasal dari kampus yang sama, memiliki jejaring bisnis, diduga mereka bekerja sama ya di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Tentu kalau dalam konteks NH itu adalah diduga sebagai gatekeeper, orang yang menerima atau menguasai penempatan harta hasil kejahatan yang dijerat dengan pasal 5 begitu ya. Tetapi kan memang ini masih awal ya, masih sangat awal, baru kemarin penetapan tersangka dan diduga masih ada lagi tuh F misalnya yang kemudian meminta perlindungan kepada LPSK. Nah, kalau Mas Bre ingat di perkara ini kan juga ada almarhum Pak S gitu ya yang meninggal dunia sebagai karungga gitu ya. Karungganya FA meninggal dunia. Ini kan juga kemudian menambah kepelikan masalah ini, sehingga seharusnya masalah sepelik ini ya penyidik dari kejaksaan harus bergerak jauh lebih cepat dan harus transparan. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada hal-hal yang ditutup-tutupi begitu ya. Yang dikhawatirkan adalah karena ini betul kata Prof. Hipnu tadi, ini kan semuanya paham hukum, sangat menguasai hukum, penegak hukum juga gitu ya. Sehingga yang dikhawatirkan misalnya ada upaya-upaya untuk menghindar dari jerat hukum menggunakan berbagai cara gitu ya. Apalagi kalau kita dengar informasi-informasi di luar, perkara ini juga diduga melibatkan aktor-aktor negara lainnya gitu ya. Jadi ada selain mereka ini ada yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Nah, itu kan kemudian ada ketakutan yang menyebar ya. Misalnya sampai ada S meninggal dunia. Ini penyidik dari Polri juga harus segera ini untuk mencapai kepada kesimpulan dengan crime scientific identification agar apa? Agar ada kepastian apakah meninggalnya adalah satu proses meninggal yang alami atau karena perbuatan pidana, karena kejahatan. Karena kalau merupakan kejahatan, ini yang ditakutkan adalah obstruction of justice, merintangi penyidikan. Kalau ini merintangi penyidikan, dikhawatirkan akan menyebar rasa takut di antara para pihak yang terlibat dalam perkara ini, dan mereka akan menahan diri untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya pada penyidik ketika mereka diperiksa. Nah, ini dia ya, Mas Zainur harus transparan dan juga cepat, paling tidak untuk menghindari celah yang bisa digunakan untuk tersangka, misalnya untuk menghilangkan barang bukti ataupun bahkan dalam tanda kutip kita curigai menghilangkan saksi dan juga bisa membuat spekulasi di masyarakat. Kita nantikan seperti apa kemudian Kejaksaan Agung bisa menangani kasus ini secara terang benderang dan juga cepat. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Prof. Hipnu, Mas Zainur. Pagi Mas Zainur. Saudara, informasi lainnya usai jeda di saat dunia menunggu kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Konflik Iran-Amerika Serikat justru kian luas. Kini Israel dan Amerika Serikat justru bersiap melancarkan serangan yang menargetkan sejumlah infrastruktur energi Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus memuncak, aksi saling serang masih terus terjadi dan belum menemukan titik terang, meski serangkaian upaya diplomasi telah berulang kali digelar. Di tengah eskalasi yang memanas, sekutu Amerika Serikat Israel juga masih gencar melancarkan serangan ke kamp pengungsian di Gaza, Palestina, membuat nyawa kembali berjatuhan. Namun di tengah situasi ini, kabar mengejutkan datang dari Hamas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan terkait pelucutan senjata secara menyeluruh bagi Hamas di Gaza. Trump mengklaim lemahnya kekuatan Iran ini menjadi faktor kunci mendorong Hamas menyepakati pelucutan senjata. It's a great breakthrough. Nobody's ever thought that would be possible to disarm Hamas. That shows you how much success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it.
Untuk pertama kalinya, Hamas menyepakati peluncuran senjata di jalur Gaza Palestina. Sikap ini berbanding terbalik dari sikap Hamas pada April 2026 lalu, yang tegas menolak proposal peluncuran senjata yang diajukan Trump. Petinggi Hamas menegaskan proses peluncuran senjata sepenuhnya bergantung pada komitmen Israel. Dikutip dari Al Jazeera, petinggi Hamas menyebut komitmen menghentikan pembunuhan adalah prasyarat mendasar untuk melanjutkan implementasi dan menetapkan jadwal waktu untuk apa yang telah disepakati. Dosen ilmu politik Universitas Udayana klaim Trump yang menyebut melemahnya Iran sebagai kunci yang mendorong perubahan sikap Hamas disebut sebagai bagian dari strategi Trump untuk meraih lagi suara. Karena sesungguhnya Iran masih menyembunyikan kekuatan militernya. Maksimal mungkin untuk kemenangan dalam pemilu selanjutnya. Tetapi tidak juga kita mengatakan bahwa klaim dari Donald Trump ini adalah klaim yang sama sekali bohong begitu. Pada kenyataannya memang pelumpuhan terhadap militer dari Iran itu memang terjadi. Faktanya, Iran dengan cerdiknya menyembunyikan kurang lebih 70% persenjataan mereka ini itu di bawah tanah begitu, yang menyebabkan data-data yang diambil oleh Amerika Serikat adalah data-data yang terbukti mereka telah hancurkan, tetapi regenerasi kemampuan militer dari Iran ini yang sangat luar biasa. Meski klaim AS atas melemahnya Iran disebut berkontribusi dalam perdamaian di Gaza, namun kunci keberhasilan penghentian kekerasan di Gaza tetap berada pada konsistensi Israel dan Hamas di lapangan. Konflik Iran-Amerika Serikat kian meluas. Kini Israel dan Amerika Serikat justru bersiap melancarkan operasi serangan yang menargetkan sejumlah infrastruktur Iran. Sejauh mana dampaknya untuk situasi sosial politik kawasan Timur Tengah jika Amerika Serikat dan Israel benar-benar kembali menggempur Iran? Karena Iran pastinya tidak tinggal diam untuk bisa membalas menggempur fasilitas Amerika Serikat di kawasan Teluk. Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Mahfuz Siddiq yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring di Sapa Indonesia Pagi hari ini, Saudara. Selamat pagi Pak Mahfuz, apa kabar? Nanda dari studio Bapak. Selamat pagi Mbak Nanda, baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita melihat dulu bagaimana situasi saat ini, bahwa memang kan potensi terjadinya perang terbuka di kawasan Timur Tengah saat ini mendadak meredup. Nah, Pak Mahfuz membacanya seperti apa? Apakah memang ini menandakan bahwa penangkalan yang dilakukan oleh Iran berhasil, atau justru memang meredup karena ini terkait dengan batas kemampuan logistik Amerika Serikat dan Israel, Pak Mahfuz? Ya, memang sejak Presiden Trump pada 8 Juli mengumumkan bahwa MOU ini sudah berakhir, walaupun secara resmi MOU ini baru akan berakhir 17 Agustus sebentar lagi ya. Memang terjadi eskalasi peperangan Amerika dengan Iran, dan bukan hanya dengan Iran, tetapi eskalasi ini juga meluas ke kawasan yang lebih luas. Karena kalau kita lihat Iran misalnya ini mulai diserang dari jalur Laut Kaspia, dari Laut Mediterania, dan kemudian juga ada pergerakan dari milisi Kurdi di perbatasan utara Iran. Jadi ada eskalasi yang sangat sistematik sebenarnya, walaupun serangan berskala besar sampai sekarang ini belum terjadi. Nah, apa yang dikhawatirkan sebagaimana banyak pemberitaan beberapa hari terakhir, bahwa ada rencana serangan bersama antara Amerika dengan Israel terhadap Iran, dan akan menyasar bukan saja instalasi atau infrastruktur sipil, tapi juga akan menyasar instalasi nuklir yang diduga sudah mulai diarahkan untuk pengembangan senjata. Ini sangat mungkin terjadi. Dan kalau Presiden Trump hari Jumat yang lalu sudah menyatakan ancaman ini, kita lihat pada hari Sabtu Kementerian Luar Negeri Amerika ini kan sudah mengeluarkan warning alert ya, peringatan ke seluruh kedutaan besar Amerika di negara-negara Teluk ya, untuk mengantisipasi terjadi serangan balasan. Dan yang harus kita ingat Mbak Nanda, bahwa pada pertengahan Juli yang lalu Kemlu Amerika ini juga sudah mengirim kawat peringatan ke embassy Amerika di seluruh negara-negara Teluk untuk mengantisipasi kemungkinan Israel melakukan serangan ke instalasi pengayaan uranium atau instalasi nuklir sipil Iran. Jadi intensi Israel untuk menyerang
atau menghancurkan secara total instalasi pengaian uranium yang oleh Iran dinyatakan bahwa ini adalah nuklir untuk keperluan sipil, ini memang sudah terlihat jelas dari awal sejak perang 12 hari, lalu pertengahan Juli yang lalu dan sampai sekarang. Nah, memang Presiden Trump belum mengambil keputusan akhir. Saya kira ancaman dari Iran sendiri terhadap negara-negara Teluk ini masih menjadi kalkulasi akhir sebelum Trump akan mengambil keputusan apakah serangan bersama dengan Israel ini akan dilakukan atau tidak. Ini kan juga kita membahas mengenai adanya klaim yang dilayangkan oleh Amerika Serikat bahwa kapasitas militer sampai dengan pengaruh Iran saat ini melemah pasca eskalasi. Sebenarnya ini memang pernyataan yang memang melihat dari fakta intelijen di lapangan atau justru ini merupakan narasi psikologi sebenarnya dari Amerika Serikat untuk bisa menutupi beban ekonomi politik Amerika Serikat saat ini, Pak Mahfuz? Ya, ketika pada 10 Juli Presiden Trump melayangkan surat ke Kongres ya untuk memberitahu bahwa Amerika melakukan operasi militer kedua terhadap Iran, kita lihat ada satu pernyataan dari pemerintah Iran melalui Kementerian Luar Negeri bahwa mereka, militer Iran ini siap untuk melakukan total war, perang total selama 6 bulan ke depan. Itu artinya kapasitas militer Iran sebenarnya masih cukup memadai untuk menghadapi serangan dari Amerika, termasuk nanti joint strike dari Amerika dan Israel, termasuk untuk melakukan serangan balasan ke instalasi militer Amerika di kawasan. Dan kalau kita lihat misalnya retaliasi yang dilakukan Iran ini kan sudah mampu menjangkau wilayah Jordan, wilayah cukup jauh dari Iran, tetapi kemudian Jordan ini menjadi tempat untuk evakuasi banyak persenjataan termasuk personil militer Amerika dari kawasan negara-negara Teluk. Jadi saya kira kapasitas militer Iran ini masih cukup mumpuni. Nah, cuma memang ketika ada serangan militer besar-besaran bersama Israel nanti, yang perlu kita kalkulasi adalah apa tindakan balasan yang akan dilakukan oleh Iran. Karena kalau kita lihat misalnya pernyataan dari dua tokoh Iran, dari Muhammad Mokhber misalnya senior advisor bagi Mujtaba Khamenei maupun Muhammad Marandi yang menjadi senior advisor untuk tim negosiasi nuklir Iran, itu sangat jelas menyatakan bahwa kalau target aset kalau aset vital Iran untuk keperluan sipil ini diserang oleh Amerika dan Israel, maka Iran akan melakukan pembalasan secara sistemik untuk menghancurkan semua instalasi sipil dan militer yang berkaitan dengan Amerika di negara-negara Teluk. Jadi saya kira ini akan menjadi pembalasan yang sangat masif, sistematik, dan sangat kuat. Sehingga misalnya ungkapan dari Muhammad Marandi mengatakan bahwa kalau itu terjadi, itu akan merupakan hari terakhir kehidupan normal bagi masyarakat di negara-negara Teluk. Jadi saya kira Iran ini memang melakukan persiapan yang sangat serius untuk menghadapi kemungkinan serangan bersama antara Amerika dan Israel ini. Jika memang hal ini terjadi, Pak Mahfuz, bagaimana kemudian jaringan sekutu Iran, katakanlah di sini Hizbullah dan juga Houthi, akan membantu Iran dalam hal ini? Ya, kalau kita lihat Hizbullah misalnya, ini memang menghadapi tekanan yang sangat kuat, karena kalau kita lihat setelah trilateral agreement, ya, ada kesepakatan tiga pihak Amerika, Israel, dan Lebanon. Ini kan kemudian Hizbullah menghadapi dua tekanan sekaligus secara bersamaan. Satu dari tentara Israel yang sudah masuk dan masih tetap berada di Lebanon Selatan, dan yang kedua dari militer pemerintah Lebanon. Sehingga kapasitas Hizbullah untuk membackup operasi pembalasan ini relatif sudah mengalami degradasi. Nah, yang kedua untuk proksi di Irak misalnya, kalau kita lihat Saudi kan mulai terlibat bersama Amerika untuk melakukan serangan milisi pro Iran di Irak. Saya kira ini akan memberikan tekanan yang kuat, sementara Iran ini akan menggunakan milisi ini lebih untuk menekan kepentingan-kepentingan Amerika di Kuwait, sehingga untuk melakukan retaliasi langsung ke
Amerika atau langsung ke Israel, ini memang cukup berat. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah Houthi. Di Yaman Selatan, Houthi ini relatif masih punya kemampuan kontrol penuh terhadap Selat Bab el-Mandab. Dan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Saudi misalnya, sehingga kalau kita lihat Saudi kan kemudian menahan serangannya juga ke sasaran-sasaran di Yaman Selatan. Jadi saya kira relatif Iran tidak bisa memfungsikan proksi-proksinya ini kecuali nanti Houthi akan bekerja secara sektoral untuk menutup Bab el-Mandab, yang itu nanti akan sangat mengakibatkan kerusakan atau kerugian serius bagi Saudi Arabia. Oke, ini yang masih menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini melihat eskalasi yang terjadi adalah mengenai jalur diplomasi. Apakah ini akan tercipta kemudian dalam waktu cepat ataukah tidak? Ini akan kita sama-sama nanti. Terima kasih pengamat Timur Tengah Mahfuz Siddiq sudah berbagi insight-nya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak, sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Nana, terima kasih. Saudara, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin kembali dipadati warga yang berolahraga dengan acara menarik memperingati Hari Anak Nasional dengan aktivitas edukatif budaya. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Saudara, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin kembali dipadati warga yang berolahraga dan menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026, berbagai kegiatan edukatif dan juga hiburan untuk anak turut mewarnai suasana CFD pagi ini. Suasana CFD di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pagi ini masih dipadati warga, saudara. Selain dimanfaatkan warga untuk berolahraga, sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 juga digelar. Salah satunya adalah acara bertajuk Jelajah Budaya Indonesia bareng TJ. Acara ini diselenggarakan oleh PT Transjakarta di halte Bundaran HI Astra. Kegiatan ini mengajak anak-anak untuk bisa mengenal keragaman budaya Indonesia melalui berbagai aktivitas edukatif dan juga interaktif. Pengunjung dapat menyaksikan penampilan dalang cilik, pertunjukan tari tradisional, hingga mengikuti workshop pembuatan wayang. Melalui kegiatan ini, saudara, anak-anak diajak untuk belajar sambil bermain, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia sejak usia dini. Informasi terkini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Meidina Andas dan juru kamera Yanuar Ruslim di kawasan Bundaran HI Jakarta. Meidina, selamat pagi. Acara apa saja yang menarik dari sana? Gambarkan kepada kami. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Gimana Nanda dan juga saudara, bagus kan suara saya barusan? Nah, itu dia lagu yang dari tadi teriang-iang di otak saya, saking senang dan antusiasnya saya mengikuti acara peringatan Hari Anak Nasional 2026 hari ini. Nah, memang suasananya di CFD Bundaran HI hari ini beda nih dari biasanya, karena selain dipadati oleh warga sejak tadi pagi yang datang untuk beraktivitas olahraga seperti lari, bersepeda, atau sekedar berjalan-jalan dan berfoto-foto bersama keluarga. Nah, hari ini di halte Bundaran HI lantai 3 tepatnya, TJ ini menggelar acara bertajuk Mengenal Budaya Indonesia bersama TJ dalam memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026 kemarin. Nah, rangkaiannya apa aja nih? Memang sudah disediakan banyak sekali, mulai dari penampilan dalang cilik, kemudian juga ada workshop untuk bikin wayang, hingga pertunjukan tari tradisional dari sejumlah daerah. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, sudah bersama kami saat ini, saya akan tanyakan langsung kepada Kadep Transjakarta Markom Mediana Ayuningtya. Selamat pagi Mbak Mei. Selamat pagi Mbak Mei juga. Nah, kita sama-sama Mei nih. Sama-sama Mei. Gimana Mbak? Mbak Mei mau tanya nih, apa sih tema acara hari ini? Oke, tema acara hari ini adalah Jelajah Budaya Indonesia bareng TJ. Kenapa nih mengusung tema tersebut? Oke, untuk
kenapa sih TJ ngangkat tema budaya? Karena budaya sendiri itu kan sebenarnya bagian warisan dari negara ya, yang sebenarnya yang penting dan perlu diedukasi sejak dini. Jadi kita ngangkat tema itu dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli kemarin. Gitu. Nih hari ini rangkaian kegiatannya apa aja nih yang bisa diikuti oleh anak-anak dan keluarga? Oke, rangkaian hari ini nanti kami ada nonton bareng serial dari Ani Wayang Desa Timun, lalu ada workshopnya untuk pembuatan wayang dari Desa Timun juga, lalu nanti ada penampilan tari tradisional, ada 2, satu itu tari ragam Betawi, terus satu lagi itu dari tari Angguk Jos, lalu nanti ditutup sama penampilan spesial dari Dalang Cilik, yaitu Kitama dan Arudra. Gitu. Oke, ini kegiatan serupa nih akan kembali digelar nggak nih di kesempatan mendatang, Mbak Mei? Oke, harapannya sih akan kita selenggarakan lagi ya. Soalnya kan sebenarnya seru nih kalau Desa Timun itu ada penampilan live-nya, pagelarannya. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut juga. Mungkin kita tentukan lagi, mungkin di tahun depan. Tapi areanya mungkin di area yang lebih besar juga karena di sini cukup terbatas areanya, makanya kita batasi gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Mei atas penjelasannya. Selamat menikmati acaranya. Ya, terima kasih. Ya, saudara, itu dia tadi penjelasan dari Mbak Mei, Kadep Markom Transjakarta yang menjelaskan rangkaian apa saja sih kegiatan hari ini di halte Transjakarta lantai 3 untuk memperingati Hari Anak Nasional 2026. Kalau gitu, saya mau balik ke acaranya dulu ya, karena bentar lagi udah dimulai nih. Nanti saya nggak dapet kursi paling depan. Kembali ke Anda, Nanda. Oke, seru banget acara pagi ini. Dan jangan lupa untuk nyanyi lagi Aku Anak Sehat ya, Maidina. Kayaknya kamu ada bibit-bibit penyanyi cilik di sini ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Maidina Andas dan juru kamera Januar Rusli melaporkan dari CFD Bundaran HI. Saudara, kita ke informasi lainnya, mengusung konsep pasar kreatif yang memadukan produk lokal, kuliner, seni, dan budaya. Dan Local Market edisi Pasar Wiwitan hadir di kawasan SCBD Jakarta. Ajang ini diharapkan menjadi ruang temu baru sekaligus agenda rutin bagi masyarakat ibu kota. The Local Market edisi Pasar Wiwitan digelar pada 1 hingga 2 Agustus 2026 di kawasan SCBD Jakarta. Acara ini merupakan hasil kolaborasi The Local Market dan Creative Event Entertainment bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Artagraha Group, serta pengelola kawasan SCBD Park. Sekitar 200 tenan hadir menampilkan beragam produk kuliner, kerajinan, dan wastra lokal. Pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan seni serta berbagai workshop. Kolaborasi ya, jadi ada ruang untuk para lokal market itu bisa bertanding. Tapi tentu harus dibarengin dengan kualitas kan. Karena kan ini daerah yang premium, semua orang datang untuk melihat apa sih yang ada di Indonesia yang the best product gitu loh. Tapi lokal, buatan lokal. PPPA sendiri, apapun itu dukungan yang diberikan melalui ekonomi kreatif, kita pasti dukung. Karena at the end pasti good for the women and then apalagi ini empowering ya. Di Pasar Wiwitan, pengunjung tidak hanya berbelanja, namun juga dapat berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM dan artisan lokal. Katakan bahwa pejuang ekonomi kreatif UMKM kita, warga negara Indonesia butuh sebuah panggung untuk memperlihatkan apa yang sudah mereka kreasikan. Maka di sini kita bisa melihat nih, seluruh subsektor ekonomi kreatif mendapatkan satu tempat untuk memperlihatkan nih ada apa saja sih di sini. Ini adalah weekend pertama, ini adalah sebuah movement di mana setiap bulan tetap akan di first week ya of the month tetap akan ada acara seperti ini, di mana panggung-panggung ini akan dimanfaatkan oleh para pejuang ekonomi kreatif. Direktur The Local Market ID Tito Karto menjelaskan nama Pasar Wiwitan berasal dari bahasa Jawa yang bermakna awal atau permulaan. Melalui konsep pasar terbuka, ajang ini diharapkan menjadi destinasi akhir pekan sekaligus mendorong pengembangan produk-produk ekonomi kreatif lokal. Dan untuk warga-warga Indonesia untuk come and enjoy the local atmosphere. You know, we have Sanggar dari Jogja, and then there's always going to be a new theme every month. So next month is going to be classical music. So the whole SCBD here is going to be all classical music. And then there's going to be another theme, and then of course there is going to be a holiday theme as well. So The Local Market Pasar Wiwitan digelar setiap akhir pekan pada pekan pertama setiap bulan mulai pukul 7 pagi dengan harapan menjadi ruang publik baru untuk menikmati produk dan budaya lokal.
Rahma Pilia, Veriska Emanuel, Kompas TV, Jakarta. 12 tuh. Saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi penting lainnya usai jeda. Kita di paruh akhir sampai Indonesia Pagi, saudara. Masa migran terlibat bentrok dengan polisi Maroko di wilayah Beni Ansar, Maroko. Bentrokan terjadi saat petugas berusaha menggagalkan upaya para migran yang berusaha memasuki wilayah Spanyol. Jumlah bangunan dan mobil menjadi sasaran amukan para migran yang upayanya hendak masuk ke Spanyol digagalkan polisi Maroko. Ratusan migran berusaha menerobos perlintasan perbatasan menuju Melilla, sehingga pasukan keamanan disiagakan menjaga di perbatasan. Sebelumnya ribuan migran ilegal dari Maroko nekat berenang menyeberangi lautan, menerobos masuk ke Ceuta, wilayah otonom Spanyol di pesisir utara Afrika. Pemerintah Spanyol mencatat sekitar 49.000 orang telah menyeberang. Imbas gelombang penyeberangan massal ini, pemerintah Spanyol mengerahkan pasukan militer tambahan yang disiagakan di perbatasan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, kebakaran hutan besar yang melanda wilayah pesisir daratan utama Yunani masih belum juga berhasil dikendalikan. Angin kencang memperburuk penyebaran api dan memaksa ribuan warga untuk mengungsi. Ratusan petugas pemadam kebakaran dibantu dengan 18 pesawat dan juga 11 helikopter terus berupaya untuk memadamkan api di wilayah Beutia, Yunani. Angin kencang menyulitkan proses pemadaman dan juga mempercepat penyebaran titik api. Lebih dari 1.150 warga telah dievakuasi, sementara sejumlah rumah dilaporkan hangus terbakar. Dalam 2 hari terakhir ini, saudara, tim pemadam Porto Germeno menangani puluhan kebakaran hutan lain yang terjadi di berbagai wilayah Yunan. Kami tutup Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Brema Latenaya. Dan saya Nanda Aprilia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.